Ini Infinix X5L, Smart TV terbaru dari Infinix. Ukuran layarnya 43 inci, harganya cuma 2 jutaan aja. Tapi walaupun harganya terbilang murah, ini bukan Smart TV murahan ya. OS-nya pakai Google TV terbaru dengan basis Android 14. Penampilannya udah modern, gaya frameless nih. Ada AI powered Hyper Engine untuk pengalaman nonton yang mantap dengan TV ini. Ada juga dukungan untuk HDR dan Dolby Audio. Oke, langsung aja kita bahas Smart TV terbaru dari Infinix ini. Ya, Smart TV Infinix X5L. Infinix bikin Smart TV? Belum tahu. Ini bukan pertama kalinya loh Infinix membawa Smart TV mereka ke Indonesia. Awal tahun 2025 ini mereka menghadirkan Smart TV 50X5. Nah, kali ini yang mereka hadirkan adalah Smart TV yang lebih ringkas ukurannya. Dan tentunya harganya lebih terjangkau. Oke, mari kita coba kenalan dengan Smart TV baru ini mulai dari isi paket penjualannya dulu. Di dalamnya tentunya ada unit Smart TV, lalu ada 2 set stand lengkap dengan baut-bautnya, ada kabel power, ada remote Bluetooth loh ini ya, lengkap dengan baterainya, serta ada paket dokumen. Nah, Infinix menyebut Smart TV mereka ini pakai desain frameless yang berarti frame layarnya itu tipis banget ya. Nah, saat kami ukur tebalnya cuma 0,7 cm aja di sisi kiri, atas, dan kanan. Di dasar TV itu ada lampu indikator yang bisa menyala merah saat TV dalam keadaan standby. Selain itu ada juga 2 buah speaker, satu di area kiri dan satu di area kanan. Nah, untuk standnya seperti kebanyakan Smart TV ini juga terpasang di bagian dasar. Desainnya kurang lebih seperti ini ya. Secara umum ini masih terbilang pakai desain V terbalik ya. Nah, stand ini mengangkat TV sekitar 5,7 cm dari permukaan dan jarak antara standnya itu kanan kiri sekitar 80 cm. Jadi ini masih kurang pas kalau mau ditaruh soundbar di kolong TV. Tapi kalau mau pakai speaker yang ringkas dengan desain yang cup gitu ya, masih bisa ditempatkan di kolong sini. Nah, beralih ke sisi belakang, terlihat ada area yang agak menonjol. Di sisi kiri area tersebut ada konektor AC input, sementara konektor I/O ada di sisi sebaliknya. Nah, untuk mounting ke stand atau ke dinding, di sini ada loh lubang mounting dengan ukuran 200 x 100 mm untuk masang di bracket ya. Nah, untuk dimensinya, tanpa stand adalah 95,5 x 55,6 x 8,58 cm. Kalau dengan stand jadi 95,5 x 61,3 x 20,4 cm. Untuk spesifikasinya, layarnya tentunya 43 inci, resolusinya Full HD 1920 x 1080 pixel, refresh rate-nya 60 Hz, backlight-nya pakai LED. Infinix menyebutkan bahwa TV ini punya AI powered Hyper Engine. Ini disebut bisa meningkatkan kualitas tampilan dan suara serta mengoptimalkan performa TV secara keseluruhan. Untuk HDR-nya dia bisa HDR10 dan bisa HLG. Fitur lainnya dia punya iCare juga di sini ya. Untuk audio dia pakai dual box speaker dengan daya yang disebutkan 24 watt dan ini udah support Dolby Audio. Untuk OS dia pakai Google TV dengan basis Android 14. Chromecast built-in tentunya tersedia. Jadi kalau butuh memindahkan konten dari smartphone, tablet atau laptop ke layar TV ini bisa dilakukan dengan mudah. Google Assistant juga tentunya ada di Smart TV ini ya. Nah, untuk konektivitas dia punya Wi-Fi 5 dual band loh ini ya. Lalu Bluetooth versi 5.1 dan ada Ethernet juga. Sementara untuk TV-nya udah pasti dia mendukung DVB-T 2. Jadi kita udah bisa menonton siaran TV digital Indonesia dengan mudah. Cukup pasang antena ke TV ini dan kita langsung bisa dapat banyak sekali siaran TV digital Indonesia. Nggak perlu nambah STB-STB-an lagi. Untuk konektor atau I/O yang tersedia, ada satu optical audio out, ada satu AV in 3,5 mm, ada satu HDMI 1.4. Ini udah cukup ya untuk TV yang Full HD 60 Hz ini ya. Nah, untuk port dengan label HDMI 2, ini udah support HDMI ARC untuk koneksi ke soundbar. Nah, kemudian ada satu antena input, ada satu Ethernet port, dan ada 2 USB port. Nah, saat pertama kali dihidupkan ada setup awal untuk Google TV di Smart TV ini. Seperti biasa, ini lebih ke arah menghubungkan TV ke internet dan masuk ke akun Google yang kita gunakan. Setelah itu, Smart TV ini langsung bisa digunakan. Nah, secara standar aplikasi streaming seperti YouTube dan Netflix itu udah tersedia. Sementara beberapa aplikasi lain seperti Disney Plus, Hotstar, video dan sebagainya, ini harus download dulu. Tapi ini bisa dilakukan dengan mudah ya lewat shortcut yang sudah disediakan. Nah, kalau butuh aplikasi yang shortcutnya belum ada gimana? Tenang, Google Play tentunya tersedia di sini dan bisa kita pakai untuk mendapatkan berbagai aplikasi streaming yang lainnya. Nah, satu hal yang agak tidak biasa yang kami jumpai saat pertama membuka YouTube, kita masih diminta untuk login ke aplikasi yang satu ini.
Umumnya YouTube itu akan otomatis ngikutin ID yang kita gunakan di Google TV. Nah, di sini kita masih harus login lagi. Jadi terasa seperti pakai app YouTube di OS Smart TV yang lain ya nih ya. Oke, bagaimana kalau kita manfaatkan HDMI-nya? Kedua port HDMI di TV ini udah support resolusi 1920 x 1080 pixel 60 Hz. Nah, kalau untuk HDR bagaimana? Saat kami coba dengan laptop Windows, opsi HDR belum bisa kami gunakan. Tapi saat kami coba masang STB Google TV yang mendukung HDR ke TV ini, HDR-nya bisa dikenali dengan baik. Jadi dukungan HDR memang tersedia di TV ini, tapi mungkin memang belum kompatibel dengan Windows 11 aja. Nah, beralih ke USB. Port yang tersedia di TV ini bisa digunakan untuk masang storage berbasis USB. Kita bisa langsung buka beberapa format file foto, audio, dan video dari TV ini. Nah, kalau pakai USB ini untuk keyboard tentunya bisa juga. Ini bisa mempermudah kalau kita harus input password atau kita mau searching konten ya untuk aplikasi streaming gitu ya. Lebih enak pakai keyboard. Nah, itu bisa mau ditempel ke USB ini bisa. Nah, untuk navigasi di TV tentunya ada remote bawaannya ya. Ini remote sederhana dengan tombol-tombol yang sepentingnya aja. Dan ini udah mendukung konektivitas Bluetooth. Jadi nggak perlu benar-benar diarahin ke TV-nya ya, seperti yang infrared. Nah, remote ini juga bisa digunakan untuk voice command ke TV, seperti ini. Who is the main character of Breaking Bad? Breaking Bad features 47 major characters. Here are the first 3, Walter White, Jesse Pinkman, and Gus Fring. Oke, sekarang kita langsung aja cobain Smart TV Infinix ini untuk menikmati konten, khususnya dari aplikasi streaming yang tersedia. Secara umum, kami merasa bahwa TV ini bisa menawarkan tampilan yang relatif rapi ya. Untuk warna, ini memang bukan yang bisa menawarkan saturasi tinggi. Infinix memang menjanjikan color gamutnya di sekitar 68% NTSC, yang berarti memang belum benar-benar dekat dengan 100% sRGB. Tapi ini seharusnya bukan yang kurang berwarna juga jadinya. Ingat, monitor laptop masa kini pun masih banyak yang menawarkan color gamut hanya di kisaran 45% NTSC. Jadi 68 udah lumayan tinggi sebetulnya. Nah, saat kami coba ukur, mode standar TV ini menawarkan gamut coverage sekitar 86% sRGB dengan gamut volume di kisaran 90% sRGB. Untuk mode vivid, gamut coverage dan volumenya masih ada di kisaran yang mirip dengan coverage di 85% sRGB dengan volume di 93% sRGB. Nah, untuk mode movie, gamut coverage dan volumenya terlihat dicoba dibuat sedekat mungkin, tapi ini membuat gamut coveragenya dan gamut volumenya jadi turun ke kisaran 82% sRGB. Jadi secara umum, saturasi warna yang ditawarkan TV ini terbilang sekedar mencukupi lah ya, tapi bukan berarti yang tidak berwarna atau kelihatan wash out banget, enggak juga. Sudah terbilang memadai terutama untuk kelas harganya. Nah, kalau kita bicara soal kecerahan atau brightness layar ya, baik di mode SDR maupun HDR, brightnessnya ada di kisaran 280 nits. Ini masih cukup wajar untuk Smart TV kelas terjangkau seperti ini. Tapi memang TV ini jadi memang belum pas untuk dipakai di ruangan yang terlalu terang, seperti ruangan dengan jendela yang besar di siang hari yang tembus matahari gitu ya. Kurang pas, tutup aja gordennya. Nah, untuk kontras dan kedalaman warna gelap ini sekedar mencukupi aja lah ya. Memang kita belum bisa berharap kontras yang tinggi-tinggi amat di sebuah TV yang terjangkau seperti ini. HDR juga setidaknya tersedia lah di sini. Belum yang terasa super cemerlang dengan tingkat kecerahan yang tinggi, tapi ini sudah cukup menawarkan tampilan HDR yang relatif rapi dengan warna yang cukup terjaga. Nah, untuk viewing angle ini menarik ya. Kami tidak merasakan adanya pergeseran warna yang sampai mengganggu. Memang masih ada sedikit pergeseran warna dan kontras kalau kita lihat dari sudut miring ya itu ya. Tapi cuma sedikit aja, nggak sampai yang mengganggu banget. Oke, lalu apakah TV ini punya upscaler? Infinix memang tidak menyebutkan secara spesifik mengenai upscaler ini. Tapi kalau kita coba muter konten 720p di sini, kami merasa bahwa konten masih tidak tampil pecah-pecah atau seperti pakai resolusi yang terlalu rendah. Ya, tapi memang ini bukan yang bisa tampil super tajam ya, karena Full HD di 43 inci memang bukan yang punya kerapatan pixel super tinggi. Bagaimana dengan MEMC atau fitur yang bikin jadi semuanya rasanya seperti 60 Hz itu? Nah, ternyata TV ini memang tidak punya MEMC. Jadi dia tidak bisa membuat konten tampil seakan menggunakan frame rate yang tinggi. Tapi seharusnya nggak masalah ya. Kita jadi dengan mudah bisa menikmati konten dengan frame rate yang sesuai dengan kontennya. Ya, jadi nggak yang 30 fps dipaksa naik ke 60 juga. Ya, rasanya jadi agak aneh sebetulnya. Ya, jadi kalau nonton video-video yang sinematik gitu ya, tetap normal aja. Nggak perlu setting-setting lagi ya. Oke, sekarang mari kita bahas audionya. Kita merasa bahwa TV ini lebih menonjolkan mid dengan sedikit bass yang cukup terasa. Sementara untuk treble itu rasanya agak kurang di sini. Untungnya suara yang dihasilkan tuh masih terbilang rapi. Separasi tentunya bukan yang luar biasa hebat ya, sekedar mencukupi aja, dan ini memang wajar untuk konfigurasi dua speaker seperti ini. Secara umum untuk audio ini terasa sudah mencukupi untuk sebuah TV di kelas harga 2 jutaan. Nah, kalau butuh audio tambahan, TV ini kan mendukung output optical digital audio. Bisa pakai ARC atau pakai Bluetooth juga bisa ya. Jadi bisa tuh nambah speaker yang lain. Nah, bagaimana dengan pengalaman navigasi di TV ini? Sayangnya kami masih merasa bahwa navigasi TV ini belum yang mulus-mulus amat. Terkadang lag-nya bisa terasa ya.
saat dalam navigasi di menu maupun dalam aplikasi. Tapi ya lagi-lagi ini cukup wajar karena TV ini memang disebut hanya memiliki RAM 1 GB saja. Oh ya, semua menu pengaturan di TV ini pakai bawaan Google TV ya, tapi ini juga membuat menu pengaturan picture dan sound tampil sebagai overlay. Kita bisa melihat langsung efek pengaturan yang kita lakukan di sini. Jadi ini benar-benar TV yang menunya beres. Kita tidak perlu nutup dulu aplikasi streaming saat mau mengubah setting tampilan atau suara di TV. Oke, lanjut lagi. Kita coba main game sekarang ya. Sayangnya, TV ini memang belum mendukung fitur gaming modern ya, seperti ALLM dan VRR. Tapi, game mode tentunya tersedia. Memang kita harus aktifkan manual kalau kita mau main game. Kalau kita tidak aktifkan game mode-nya, memang masih terasa ada sedikit input lag. Tapi memang bukan yang sampai luar biasa mengganggu. Lagi-lagi ini wajar, mengingat post-processing di TV ini memang sebetulnya nggak terlalu banyak juga. Sementara dengan game mode aktif, input lag-nya akan jauh berkurang, membuat gaming jadi terasa lebih nyaman tanpa ada lag yang mengganggu. Ya paling nggak ada lah modenya ya. Secara umum, gaming di TV ini tentunya bisa aja, khususnya untuk gaming AAA atau game indie, ini sudah memadai. Oke, untuk konsumsi dayanya, untuk SDR di mode Vivid dia butuh daya sekitar 45-46 watt. Sementara di mode standar dan energy saving dia ada di kisaran 30-33 watt. Nah, kalau untuk HDR di mode standar, Vivid dan energy saving konsumsi dayanya ada di kisaran 45-46 watt. Itu sama semua dapatnya, di kisaran segitu-gitu aja ya. Agak disayangkannya karena energy saving di sini tidak benar-benar bisa menawarkan konsumsi daya yang lebih rendah. Walaupun ya secara umum udah cukup rendah sih konsumsi dayanya sebetulnya. Oke, untuk harganya, Infinix 43X5L ini akan dipasarkan dengan harga kisaran 2.549.000. Bagaimana? Cukup terjangkau kan? Langsung aja kita sekarang masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, navigasi di Google TV masih terasa agak kurang mulus. Dan ini agak mengganggu kenyamanan saat kita mengoperasikan TV ya. Kemudian, dia hanya punya 2 port HDMI. Tapi kemungkinan besar untuk banyak orang ini memang sudah mencukupi. Kemudian untuk mode energy saving, sayangnya belum menawarkan penghematan daya khususnya di mode HDR, walaupun memang ya dayanya nggak tinggi-tinggi amat sih defaultnya. Kemudian kita sedikit berharap bahwa brightness-nya bisa sedikit lebih tinggi lagi ya, misalnya ke 300 nits gitu, biar lebih mantap ya. Dari sisi kelebihannya, untuk Smart TV 2 jutaan, kualitas tampilan yang ditawarkan TV ini udah terbilang memadai. Tampilan juga relatif rapi di sini, nggak ada hal-hal yang terasa mengganggu atau yang aneh-aneh di sini ya. Dan kemudian walaupun belum bisa digunakan di Windows 11, tapi dukungan HDR itu tersedia di TV ini, bisa dipakai untuk aplikasi Google TV maupun saat pakai STB. Lalu dia masih punya AV-in, sudah pakai Google TV berbasis Android 14, cukup baru nih. Dan dia bukan pakai OLED, jadi risiko burn-in-nya terbilang minim di TV ini. Ya lagian ini 2 jutaan juga sih ya. Lalu kemudian ya jelas dia udah siap untuk TV digital di Indonesia. Dan penampilannya juga lumayan keren. Ya, Infinix 43 inci X5L ini sebetulnya bisa jadi pilihan yang menarik untuk yang mencari Smart TV terjangkau dengan ukuran yang ringkas. Apa yang ditawarkannya terbilang memadai untuk Smart TV di harga 2 jutaan. Memang fiturnya belum bisa dikatakan banyak banget, cenderung fitur-fitur yang basic sih sebetulnya. Tapi untuk yang mencari Smart TV di kelas harga seperti ini ya, fitur yang melimpah mungkin bukan jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Harusnya kita lihat lebih ke arah layar yang menawarkan kualitas memadai sesuai dengan harganya. Jadi secara umum, Infinix X5L yang satu ini adalah sebuah Smart TV yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.